Namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita doain guru-guru kita semua senantiasa panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat lahir dan batinnya hingga bisa terus mendidik kita selaku masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa aparatur pejabat pemerintah. Satu syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memasukkan seorang hambanya yang harusnya masuk ke neraka, karena wasilah syafaat Rasul langsung masuk ke surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja ya, walaupun kita pengorbanannya baru bisa kayak gini, mudah-mudahan ini salah satu wasilah jalan kita selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Udah, kita mah pengennya gitu aja deh. Kita nggak usah muluk-muluk, karena kita ini hamba Allah, umat Rasul, umat yang sangat dhaif, umat yang sangat banyak kekurangan, kepengen banyak tapi kerjaan nggak mau banyak. Betul. Kita pengen masuk surga, ibadah nggak mau. Betul. Tapi walaupun begitu, sebab kata ulama Rasul itu, kelebihan kita nih, kelebihan kita yang jadi umat Rasul itu luar biasa. Sepertiga dari umat Rasul ada umat yang masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Siapa? Para sahabat, para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Itulah umat Rasul yang masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan amal, langsung kelas VIP, masuk udah surga. Ada lagi seperti umat Rasul yang banyak dosa. Banyak dosa kayak kita nih. Kita umat Rasul banyak dosa. Ada sepertiga umat Rasul banyak dosa tapi bisa masuk surga. Kayak kita nih banyak dosa pengen surga. Nah, salah satunya sepertiga umat Rasul masuk surga tapi kita punya dosa. Mungkin bisa mampir dulu ke neraka kalian kalau dosa kita tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, istimewanya lagi umat Rasul, ada sepertiga umat Rasul yang udah banyak dosa, ibadahnya pun sama sekali gak ada. Sholat kagak demen, ngaji apa lagi, puasa atau komodi ya teman-teman. Nanti bahasa Sunda diingat. Ngaji kagak demen, sholat kagak mau, puasa apalagi, gak ada sama sekali ibadahnya. Sampai malaikat Allah memerintahkan kepada malaikat, kata Gusti Allah, idhabu, malaikat, coba itu umat yang sepertiga, umat Rasul yang sepertiga tuh, tolong timbang amalnya. Coba ada amal bagus apa kagak, kata Allah. Gimana jawab malaikat? Setelah dicek oleh malaikat, ternyata sepertiga umat Rasul tersebut sama sekali gak ada ibadahnya. Sholat dari pertama balik sampai meninggal dunia gak ada ibadah sama sekali. Sholat kagak, ngaji kagak, kerjaan nyolong ayam. Ada yang begitu ada. Sholat kagak demen, ngaji kagak mau, ke ulama benci. Banyak modelnya. Pokoknya ibadahnya gak ada. Di mata masyarakat dia tuh orang hina, selalu bikin kegaduhan. Tapi di hatinya tersirat ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun orang tersebut kagak mau ibadah, gak mau sholat, gak mau ngaji, tapi di hatinya iman. Kalau dia disuruh masuk agama lain kagak mau, enggak. Tetap di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata malaikat ini, ya Allah, ya Rabb, ini orang modal begini gimana nih? Kalau kita Gusti Allah misalnya ya, lihat orang kayak gitu kayaknya udahlah pokoknya gas siapun neraka langsung ya kalau kita nih. Tapi gimana jawaban Allah? Melihat orang seperti itu, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, maksiat jalan terus, tapi di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah, kata Gusti Allah, saya tidak membedakan, saya tidak menyamakan antara orang yang beriman walaupun dia seumur hidupnya nggak pernah ibadah, selalu berbuat maksiat, tapi saya tidak pernah menyamakan orang tersebut dengan orang-orang kafir yang membohongkan, yang bohong, yang mendustakan terhadap agama saya. Artinya kata Gusti Allah, wahai malaikat, udkhulul jannata bi rahmati. Wahai malaikat, tetap masukin orang tersebut ke surga bi rahmati, wasilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya umat Rasul. Walaupun seumur hidupnya itu orang kagak pernah ngaji, kagak pernah sholat, maksiat jalan terus, tapi selagi di hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, orang tersebut tetap bisa masuk surga. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kita bersyukur nggak nih? Kita sekarang hidup di zaman menjadi umat Rasul, kita syukur banget. Nah, salah satu bentuk syukurnya adalah ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting hikmahnya ya, hikmah untuk para pemuda, para orang-orang yang masih muda nih, yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu sudah sepantasnya bagi kita selaku umat Rasul sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena apa? Karena pertama, kata Allah di dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtu aflam. Kata Allah, jikalau bukan karena adanya engkau Muhammad, maka alam dunia ini, makhluk di alam dunia tidak akan pernah ada. Artinya, misalnya Gusti Allah enggak menciptakan Kanjeng Nabi besar Muhammad, enggak ada yang namanya Asep, enggak ada yang namanya Udin, enggak ada yang namanya Epi Dewi, enggak ada manusia sama sekali jikalau Allah tidak menciptakan Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bentuk rasa syukur kita karena Allah telah menciptakan sosok yang sangat mulia Nabi Muhammad namanya, maka kita sudah seharusnya memperingati sebuah peristiwa, yaitu dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih hebatnya Rasul gini. Ini Rasul nih. Rasul itu secara hakikat adalah Abu Bashar, bapaknya manusia. Walaupun secara syariat bapaknya manusia siapa? Nabi Adam. Secara hakikat Abu Bashar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah sebelum menciptakan makhluk, sebelum adanya manusia, sebelum adanya jin, sebelum adanya hewan-hewan, Allah terlebih dulu menciptakan nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sedari dulu ada nur cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sampai diceritakan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam, sampai Nabi Adam bertanya kepada Allah. Kata Nabi Adam, wa ya Rabb, lima kuniyati Aba Muhammad. Wahai Allah, kenapa saya diberi julukan bapaknya Muhammad? Karena Nabi Adam itu dijuluki Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Kok kenapa Allah menjuluki saya dengan sebutan Aba Muhammad? Memang Muhammad itu siapa? Gimana? Kata Allah, ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya, Nabi Adam alaihissalam melihat sebuah cahaya yang sangat luar biasa, tulisannya Muhammad. Gimana kata Nabi Adam? Ya Rabb, mahadanu, itu cahaya apa Rabb? Luar biasa sekali, bagus sekali cahaya tersebut. Itu cahaya apa? Gimana kata Allah? Ya Adam,
hadza nurun nabiyyun min dzurriyyatika ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad laulahu khalaqtuka laulahu ma khalaqtuka wala sama'a wala arda. Kata Allah, wahai Adam, itu adalah nur Nabi akhir zaman, salah satu cikal bakal turunan dari kamu. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Jikalau tidak diciptakan nur tersebut, maka kamu tidak akan pernah ada, tidak akan pernah ada langit, tidak akan pernah ada bumi. Maka salah kalau di zaman sekarang kita sudah enak hidup di alam dunia, tapi benci terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jikalau gak ada Nabi Muhammad, kita boro-boro ada di sini, boro-boro makan enak, pokaris duet, ada teh, cuma kagak ada makanan di sini ya. Di sini cuma ada, di sini gak ada ya. Gak mungkin kita makan enak jikalau bukan ada nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita ini maulid Nabi, ngaji, marhabaan, alhamdulillah. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah itu nur Muhammad, nur Rasulullah itu ditaruh sama Allah di punggungnya Muhammad, di punggungnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika malaikat melihat sesosok Nabi Adam begitu luar biasa karena adanya nur Rasul, sampai mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam, disitulah diperintahkan oleh Allah, wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan para malaikat ketika ada Nabi Adam yang disitunya akan letak nurnya Rasulullah SAW. Allah memerintahkan terhadap seluruh malaikat supaya sujud. Cuma bukan sujud kayak sholat, bukan. Sebab kalau sujud bukan ketika sholat hukumnya haram, kecuali sujud tilawah dan lain-lain. Bukan sujud garuk, tapi sujud penghormatan seperti kayak gini ya. Nah kayak gini. Jadi gimana ya kalau kita lihat kiai gitu ya, kita gini, nah kayak gitulah. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat supaya sujud penghormatan terhadap Nabi Adam. Kecuali siapa yang gak mau? Iblis. Takut ada yang bertanya, kok yang disuruh malaikat iblis yang gak mau? Emang iblis malaikat? Jadi kisahnya gini nih. Jadi iblis itu dulunya malaikat. Sebelum dilaknat oleh Allah, iblis adalah dosennya para malaikat. Guru daripada guru malaikat adalah iblis, namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Nah, sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil itu ahli ibadah, ahli ma'rifat, kita ajak arah, ahli ma'rifat terhadap Allah, namanya masih Azazil. Cuma karena memang cikal bakal si iblis tersebut orang sombong, ketika diperintahkan oleh Allah supaya sujud terhadap Nabi Adam, itu Azazil kagak mau. Seluruh malaikat sujud, cuma golongan Azazil doang yang cikal bakal iblis kagak mau. Gak mau sujud. Kenapa? Karena kenapa itu Azazil gak mau sujud terhadap Nabi Adam? Karena Azazil merasa dirinya sombong. Kenapa? Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api. Masa saya sujud sama makhluk dari tanah? Gak mau. Jadi sudah ada sifat sombong. Hingga seketika Allah melaknat Azazil tersebut menjadi iblis, hingga dilaknat menjadi makhluk yang sangat tidak disukai, makhluk yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisahnya seperti jadi iblis tadinya malaikat disuruh sujud tidak mau, dilaknat oleh Allah sampai iblis tersebut
dilaknat termasuk salah satu makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nah, kenapa itu malaikat